Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Abi Sabihis. Perkenalkan, nama saya Abi Sabihis. Saya adalah seorang guru agama atau guru ngaji. Dan kali ini saya akan meneruskan kembali pembelajaran saya tentang sebuah tema yang jarang banget dibahas dalam pengajian-pengajian atau dalam kajian-kajian agama, yaitu tentang hukum karma. Kenapa tema ini menarik bagi saya? Karena banyak banget mengungkap rahasia-rahasia kehidupan yang selama ini kita jalani, yang selama ini kita terima, yang selama ini kita tuai dari hasil perbuatan-perbuatan kita. Dan saya belajar dari sebuah buku yang ditulis oleh Sadhguru. Nanti teman-teman kalau misalnya punya kesempatan silahkan baca buku ini. Di sini dijelaskan banget dengan gamblang tentang bagaimana karma itu berlaku bagi seluruh kehidupan manusia dari level paling bawah sampai level paling atas sekalipun. Ya, dan di pertemuan lalu udah 3 episode atau sudah 3 seri kita udah membahas tentang seputar hal-hal yang terkait dengan karma. Kalau nanti sempat silahkan mungkin ditonton video sebelumnya. Nah, topik kali ini adalah kita akan belajar tentang bagaimana mekanisme karma atau siklus karma itu terjadi, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siap belum? Kenapa saya tanya begitu? Karena belajar materi ini tuh harus siap secara mental, harus siap secara pemikiran, karena lumayan cukup berat sih untuk belajarnya gitu. Lumayan harus membutuhkan pemikiran yang dewasa, karena kalau kita hanya punya pemikiran-pemikiran yang tidak siap, nanti jatuhnya mungkin kita kurang terbuka dengan apa yang disampaikan oleh Sadhguru di dalam buku ini, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mekanisme kerja karma? Meskipun karma bermakna tindakan, ia tidak selalu mengacu pada tindakan fisik. Karma adalah tindakan pada 3 level. 1, level fisik atau tubuh. 2, level pikiran. Dan yang ketiga, level energi. Kita tahu teman-teman bahwa manusia itu tidak hanya terbentuk atau tersusun dari tubuh ini, ya kan, ada tangan, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada macam-macam semuanya ini. Ya, ini adalah tubuh kita. Kita bilang my body. Ketika kita bilang my body atau tubuhku, berarti kita memiliki tubuh ini. Itu artinya kita bukanlah tubuh ini, tapi kita memiliki tubuh ini. Makanya kita bilang tubuhku. Sama seperti bilang misalnya buku aku, berarti buku ini punya aku. Kemudian tanganku, berarti tangan ini punya aku. Kemudian apalagi bajuku, baju ini punya aku. Anakku, berarti anak itu milik kita gitu. Rumahku, berarti rumah ini milik kita gitu, ya. Kepemilikannya bisa lewat beli, dikasih, dan segala macamnya. Nah, saat kita bilang tubuhku, berarti tubuh ini punya aku. Artinya aku bukan tubuh ini, tapi aku memiliki tubuh ini. Itu jelas harus dibedain tuh, 2 hal itu. Karena kita kadang-kadang sering salah paham, ya. Tidak bisa membedakan dengan jelas mana akunya, mana sebagai kepunyaannya. Kalau kita mengatakan bahwa aku adalah tubuh ini, harusnya I am the body, aku adalah tubuh ini. Tapi kan kita bilangnya my body, aku memiliki tubuh ini, inilah tubuh aku, ya. Jadi di level pertama gitu, perbuatan fisik itu mengacu kepada perbuatan yang dilakukan oleh tubuh. Misalnya apa? Misalnya makan, melihat, apalagi mendengar, apalagi mencium, apalagi mengecap, meraba, memegang, bekerja. Semuanya itu perbuatan yang dilakukan oleh fisik, ya. Dan setiap perbuatan udah pasti ada pelakunya dan juga ada objeknya. Contoh misalnya,
Saya melihat ke handphone, berarti saya melihat ke handphone ini. Apa yang mau saya katakan? Semua yang kita lihat itu masuk ke dalam pikiran kita. Semua yang kita dengar itu masuk ke dalam jiwa kita. Semua yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita. Semua yang kita hirup atau kita cium aromanya itu masuk ke dalam batin atau jiwa kita. Dan itu kemudian meninggalkan bekas atau mengisi ruang-ruang di dalam diri kita. Artinya 5 jalan, 1 jalan lewat penglihatan, kedua jalan lewat pendengaran, ketiga jalan lewat mulut, keempat jalan lewat hidung, dan kelima jalan lewat indera peraba yang kita kenal dengan panca indera. Kelima-limanya itu menjadi jalan semua yang di luar masuk ke dalam diri kita, dan kemudian di sanalah objek-objek yang kita lihat itu menetap. Oke? Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Artinya, ketika kita melihat sesuatu yang menakutkan, kita jadi takut. Ketika kita mendengar sesuatu yang menakutkan, kita jadi takut. Ketika menyaksikan sesuatu yang bikin kita bahagia, kita jadi bahagia. Jadi penderitaan, ketakutan, emosi, dan segala macamnya itu hadir lewat pengalaman-pengalaman yang diciptakan oleh panca indera kita. Karena itu hati-hati. Walaupun tidak semua hal kita bisa masukkan ke dalam pikiran kita lewat 5 panca indera ini. Tapi hal-hal yang penting, yang kita anggap penting, itu masuk ke dalam diri kita dan meninggalkan karma. Lagi-lagi karma yang harus kita terima. Di video sebelumnya kan saya pernah bilang bahwa tidak ada orang tua yang tiba-tiba sakit diabetes gitu. Enggak juga. Tiba-tiba yang kena misalnya kolesterol, tiba-tiba kena overweight. Enggak ada yang tiba-tiba. Semuanya lewat tindakan-tindakan yang kita perbuat, yang kita lakukan. Kalau kita makan secara serampangan, kalau kita makan secara tidak pakai filter bahwa makanan ini bisa menimbulkan penyakit atau enggak, maka semua bisa menumpuk di dalam diri kita. Karena itu manusia adalah kumpulan, atau tubuh ini adalah kumpulan daripada apa yang kita makan. Kalau yang kita makannya sembarangan, maka isi tubuh kita juga menjadi tidak stabil. Tapi kalau kita makan yang kita jaga, mungkin kesehatan tubuh kita juga membaik. Jadi karma di level tubuh misalnya, menurut saya adalah ada efek yang tercipta daripada makanan-makanan yang kita makan. Ada efek yang tercipta dari apa yang kita lihat. Ada efek yang tercipta dari apa yang kita dengar. Ada efek yang tercipta dari apa yang kita hirup atau kita cium. Ya. Jadi pastikan untuk menggunakan 5 panca indera untuk hal-hal yang baik supaya tetap menghasilkan atau menyimpan karma yang baik. Ya. Oke, jadi itu. Jadi apapun yang kita lakukan pada 3 level ini meninggalkan jejak tertentu di dalam diri kita. Ya. Itu level fisik. Kedua, bagaimana dengan level pikiran? Ini jauh lebih rumit. Ya. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Cara kerjanya tidak kelihatan, tapi betul-betul terjadi. Ya. Orang yang suka mencerap atau menyerap lingkungan atau situasi yang negatif ke dalam batinnya, itu juga akan meninggalkan efek yang negatif. Sebaliknya, kalau dia tercipta di dalam lingkungan yang sehat, dalam lingkungan yang baik, ya, maka batinnya pun akan menjadi baik. Jadi bagi saya, isi di dalam batin manusia itu tergantung dari apa yang dia masukkan ke dalam jiwanya, ke dalam batinnya. Karena itu bagi ibu-ibu atau keluarga yang sedang menumbuhkan seorang anak, pastikan menghadirkan lingkungan yang baik. Pastikan memberikan pola pengasuhan yang baik. Pastikan memberikan pola asuh, pola makanan
sikap yang baik. Agar apa? Agar yang diterima oleh anak juga baik. Ya, jadi jangan dilepas sembarangan. Saya menyaksikan betul di berbagai tempat ketika orang tua membebaskan betul anak-anaknya bermain. Saya menyaksikan betul bagaimana orang tua memberikan kebebasan yang luar biasa pada anak-anak untuk mengeksplorasi. Ya kalau menggunakan kata eksplorasi mungkin bagus, tapi kalau membiarkan begitu aja, ya anak-anak akan menerima semua hal. Ketika orang tua misalnya membebaskan pergaulan pada anak-anaknya, maka anak-anak akan bergaul dengan siapapun dan dia akan menyerap pikiran-pikiran dari siapapun yang datang kepadanya. Jadi itu pun hati-hati gitu, karena anak kan belum punya filter yang bagus, mana yang baik, mana yang buruk. Maka jangan heran ya ketika orang tua menemukan anaknya, kok dia bisa berkata-kata kasar, kok dia bisa marah, kok dia bisa ngelawan, kok dia bisa begini. Ya mungkin dia dapat dari lingkungannya, mungkin dia dapat dari teman-temannya, mungkin dia dapat dari YouTube atau dari apapun yang dia bisa cerap dengan sangat cepat. Gitu ya. Jadi di level anak-anak justru penyerapan terjadi dengan sangat cepat sekali. Kalau di level orang dewasa mungkin penyerapannya udah mulai terfilter karena udah ada akal sehat dan pemikiran yang lumayan cukup dewasa. Atau yang kedua, karena sudah terlalu banyak data sehingga tidak mudah untuk memasukkan data-data baru ke dalam jiwanya. Ya. Jadi pikiran pun hati-hati dijaga ya. Nah, indikasi bahwa kenapa kita misalnya, kok aku sering menderita, kok aku sering gelisah, kok aku sering kesel, kok aku sering gemerungsung, kok aku tidak bisa happy dengan secara langsung, kok batin aku berat ya gitu. Nah, itu satu indikasi bahwa sebenarnya beban mental kita terlalu banyak yang kita masukkan ke dalam diri kita. Karma yang harus kita tanggung juga banyak gitu. Jadi karma itu bukan kita berbuat baik kita dapat kebaikan aja, kita berbuat buruk kita dapat keburukan aja, nggak gitu. Justru kata Sadhguru karma itu adalah pola yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Identitas kita adalah gulungan atau akumulasi karma yang kita perbuat setiap harinya. Lagi-lagi ya, ini tuh bukan tentang baik dan buruk, bukan tentang benar dan salah ya, tapi tentang bagaimana manusia terbentuk. Ya, oke. Jadi dalam level pikiran kita membentuk cara kita mengalami dunia di sekitar kita. Pikiran adalah dunia di dalam jiwa kita. Ia merupakan orientasi kehidupan yang kita ciptakan melalui pengalaman yang seringkali tidak dalam kesadaran. Inilah karma kita. Apa yang kita anggap sebagai diriku sebenarnya hanyalah akumulasi dari kebiasaan dan kecenderungan yang kita peroleh dari waktu ke waktu tanpa menyadari prosesnya. Ini yang misalnya saya juga resapi bareng-bareng gitu sama teman-teman ya. Bahwa apa yang disebut sebagai diriku itu adalah sebenarnya kumpulan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara tidak sadar di masa lalu. Berapa banyak waktu yang kita alami selama ini kita isi dengan hal-hal yang kita nggak sadari. Ya, kita nongkrong, kita bermain handphone, kita bekerja mungkin, kita beraktivitas, kita main game dan segala macamnya, tapi tanpa sadar perbuatan-perbuatan itu membentuk siapa diri kita, membentuk identitas diri kita. Nah, kalau orang sadar, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk membentuk dirinya untuk hal-hal yang tidak produktif, untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan heran ya ketika misalnya hari-harinya kita isi dengan pengangguran, hari-harinya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, ya, yang tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, tidak ada values-nya, maka itulah diri kita. Sehingga jangan menyalahkan situasi di luar, jangan menyalahkan orang lain. Ketika di satu masa dalam kehidupan kita menemui banyak kesulitan, banyak keruwetan, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kenapa? Karena hasil akumulasi dari perbuatan-perbuatan kita sendiri. Itulah karma kita. Ya. Jadi jangan mengisi waktu untuk hal-hal yang kita nggak mau kita lakukan.
Ya, karena efeknya itu luar biasa, nggak kita sadarin kan gitu ya. Contoh lagi misalnya kan, misalnya di sini ada contoh. Setiap orang mungkin pernah menjadi anak yang ceria, tetapi sekarang menjadi orang dewasa yang tidak bahagia. Kenapa? Oke. Jadi dulu kita pernah mengalami masa kecil yang bahagia, happy banget. Ya kan? Ketemu teman, bermain di luar atau apapun, kita bahagia. Kita menyaksikan anak-anak tuh bermain dengan sangat ceria gitu ya, dengan sangat bahagia, dengan sangat indah. Mereka nggak punya beban dan segala macamnya. Tapi begitu jadi orang dewasa, susah sekali untuk mengalami kebahagiaan ketika kanak-kanak. Mungkin jawaban kita akan bilang, ya kita udah punya banyak tanggung jawab. Kita udah punya banyak beban. Yes, itu betul. Tapi apakah dengan ada beban tadi itu serta-merta membuat kita nggak bahagia? Apakah dengan kita punya tanggung jawab kemudian kita tidak bahagia? Lalu apa yang menyebabkan kita jadi tidak bahagia? Harusnya kan bukan tanggung jawab. Harusnya respon kita pada tanggung jawab tidak harus selalu tidak bahagia dong. Ya kan? Ada orang yang dia bekerja dengan senang hati, ada orang yang ketika melakukan sesuatu dengan senang hati, tanpa ada beban, kan bisa. Ya, jadi kalau di sini mungkin saja ada pemicu ketidakbahagiaan di fase persimpangan hidup ya. Ya, mungkin ada peristiwa kehidupan yang memicu ketidakbahagiaan. Dalam banyak kasus, orang tak tahu kapan dan bagaimana dia memperoleh ketidakbahagiaan. Ya kan? Jika mereka membentuk diri mereka secara sadar, mungkin mereka nggak mau membentuk diri mereka dengan tidak bahagia. Contoh ya, kita ada masalah, berantem. Berantem kan membentuk ketidakbahagiaan. Kenapa ketika ada masalah, kita nggak selesaikan dengan cara yang lebih komunikatif, bukan dengan cara berantem. Karena dengan berantem menimbulkan ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan itu hadir di dalam batin kita, itu menggantikan kebahagiaan. Nah, untuk digantikan lagi dengan ketidakbahagiaan agak susah. Karena ketidakbahagiaan akibat berantem itu yang membuat kita menjadi susah untuk move on. Keingetan terus. Masuk ke dalam memori, masuk ke dalam pikiran. Sama ketika seorang anak dimarahin, maka emosi, ketakutan atau rasa dia dimarahin itu nempel di dalam batin dia. Sehingga susah untuk dihilangkan, susah untuk dihapuskan. Itu ke bawah sampai gede, meskipun dia tidak sadar menerimanya. Nah, kita mungkin di masa lalu pernah mengalami seperti itu. Kenapa gue gak bahagia? Ada apa? Gue pernah punya pengalaman itu. Nah, itu karma yang harus kita tanggung. Karena itu jangan lagi menciptakan karma-karma seperti itu. Usahakan selalu merespon sesuatu dengan cara yang baik. Kita berangkat ke kantor, macet kan? Daripada kita ngedumel, kenapa gak kita respon dengan cara yang bikin hati senang? Dengerin musik, dengerin podcast, happy di jalan, nikmatin, ya kan? Gitu. Terus apa lagi? Kita mungkin mengalami kehilangan, kita sedih, ya kan? Tapi jangan dibiarkan sedihnya berlama-lama, karena kesedihan bisa nge-filing di dalam batin kita dan kita keingatan terus. Kita kemudian jadi tidak bahagia menghadapi kehidupan kita. Jadi apapun bisa direspon dengan cara yang lebih baik dibanding dengan cara yang menimbulkan rasa sakit ataupun rasa menderita di dalam batin kita. Ada perumpamaan yang lain yang juga Sadhguru bilang di sini bahwa saat kita memberikan reaksi yang negatif atau reaksi yang positif di dalam diri kita, dalam pikiran kita, itu seperti sedang menginstal software di dalam diri kita. Karena kalau sudah terinstal, dia susah untuk dikeluarkan, kecuali kita punya kemampuan untuk menghapusnya. Itulah yang dinamakan dengan move on. Jadi orang yang move on adalah orang yang sudah selesai dengan satu peristiwa dan dia tidak lagi terganggu dengan peristiwa tersebut sehingga dia kemudian bisa move on, kan gitu, ya.
Nah, kalau kita apa namanya selalu tidak punya kemampuan untuk mengolah peristiwa-peristiwa yang datang seperti itu, maka kita akan dikendalikan oleh apa yang sudah ada di dalam diri kita. Ya, kita nggak bisa mengendalikan. Itu sebabnya kenapa ada orang yang tidak bisa berubah. Kenapa ada orang yang sulit berubah. Kenapa ada orang yang bebel. Kenapa? Itu mungkin karena software di dalam dirinya, software perilaku, software sikap, software pemikiran yang sudah diinstal secara tidak sadar udah terlalu kuat. Ya. Orang yang sudah terbiasa menjadi, misalnya orang yang sudah terbiasa menjadi pengemis, pemulung, maka dia akan terus seperti itu diulang. Walaupun dia dapat uang banyak dari situ. Tapi karena udah terbiasa, maka sulit untuk berubah. Sama ketika orang sudah terbiasa dengan keberhasilan, dengan kebahagiaan, maka dia pun akan terus mengulang seperti itu. Banyak kita menemukan orang yang terlahir dari keluarga yang sederhana atau kurang mampu, kemungkinan besar dia akan mengulang cerita dari orang tuanya menjadi orang yang tidak mampu lagi. Kenapa? Karena itu adalah sebuah proses yang terus berulangan tanpa dia sadari. Mentalnya dimasukin software ataupun pemikiran yang sama gitu loh. Jadi cek lagi ke dalam diri kita, kenapa siklus berulang? Kenapa orang bisa menikah berkali-kali? Kenapa orang bisa bercerai berkali-kali? Itu karena dia punya satu pengalaman, punya satu peristiwa, tidak dia selesaikan, maka dia akan mengulang terus. Dia pikir ketika dia bercerai dengan satu pasangannya, dia berharap akan menemukan pasangan yang lebih baik. Ya kan? Ternyata dia mengulang cerita yang sama. Bercerai lagi, mengulang cerita yang sama lagi. Sampai 2-3 kali mungkin. Sampai dia capek. Sampai dia lelah. Putus nyambung dengan seseorang yang kita buat relationship. Kenapa? Ya. Pindah-pindah pekerjaan. Misalnya kan, dari satu tempat ke tempat yang lain, merasa tidak cocok dengan atasan, dengan rekan kerja. Kenapa? Karena pola-polanya berulang. Nah, pola-pola ini kan nggak kita sadari. Ya, nggak kita waspadai. Kenapa sih? Kita nggak belajar. Ya, kita selalu menyalahkan situasi dan keadaan. Tanpa kita mengecek bahwa kesalahan sebenarnya ada di dalam pola pikir kita. Ya. Jadi, dengan kata lain, karma seperti software lama yang telah kita tulis untuk diri kita sendiri secara tidak sadar. Parahnya, kita mengupdate software tersebut setiap hari melalui tindakan fisik, tindakan pikiran, bahkan tindakan energi yang kita ciptakan. Setelah software ditulis, seluruh sistem kita berfungsi sesuai dengannya. Berdasarkan informasi dari masa lalu, pola-pola memori terus berulang. Sekarang hidup kita berubah menjadi kebiasaan yang terus berulang, membentuk sebuah siklus. Seiring waktu, kita terjerat oleh pola itu. Inilah jawaban kenapa situasi terus-menerus berulang dalam kehidupan lahir dan batin kita. Ini karena pola tersebut kita tidak sadari. Kita nggak berusaha mengkat pola-pola itu. Pada akhirnya kita berubah menjadi wayang yang dikendalikan oleh masa lalu kita. Mungkin sampai tua kita akan seperti itu. Ya, mungkin sampai kematian kita akan sampai seperti itu. Oke? Jadi mekanisme karma itu bekerja dengan sangat baik tanpa kita sadari, dan itu adalah jawaban kenapa kita selalu mengalami pola yang sama setiap harinya tanpa kita sadari. Kita mungkin mengalami peningkatan, tapi sedikit biasanya, dan akan terus berulang. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi pola seperti itu? Di video berikutnya, saya akan menjelaskan kita harus menulis software baru dan menghapus software yang lama. Bagaimana caranya? Di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa komen, like, and share agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.